Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden perintahkan aparat negara kerja cepat, tepat, dan menyeluruh tanggulangi dampak bencana dan urus pengungsi. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung Serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan menindak maling yang mencuri uang rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berkunjung ke lokasi bencana di Padang Pariaman.
Kalian suka nggak kalau saya sikat itu paling-paling semua? Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Terima kasih. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro menjelaskan sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Sedikitnya petugas dan warga harus menggendong peti jenazah 100 meter jauhnya melintasi jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Terkait masalah kendaraan darurat yang mengangkut jenazah korban bencana yang dievakuasi dari Padang menuju Padang Panjang di RSUD Padang Panjang, kami berupaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di. Dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis Wahyu Pujiastoto di posko tanggap darurat Nagari Koto Tuo, pemirsa di Agam Sumatera Barat. Ya, Wahyu, bagaimana kondisi pengungsi di sana saat ini? Apakah kebutuhan mendesak ini masih ada? Ya, Bayu dan pemirsa, pengungsi tidak jauh berada dari tempat saya ini, sekitar 500 meter dari posisi saya. Itu pengungsi ada di masjid-masjid dan di rumah-rumah penduduk. Sementara kebutuhan para pengungsi saat ini sudah mulai tercukupi dengan mulai masuknya bantuan-bantuan. Di Kecamatan Ampe Koto ini beberapa tempat pengungsian itu juga sudah di-drop bantuan-bantuan seperti kemarin ada pertambahan jumlah pengungsi seperti karena sebelumnya warga ini tidak mau mengungsi dari rumahnya dan kemarin petugas dari kepolisian dan relawan menjemput warga yang berada di daerah rawan tersebut untuk berada di pengungsian supaya tidak membahayakan kepada mereka. Dan sekarang jumlah pengungsian tersebut ada bertambah sekitar untuk seluruhnya ada 6.300 jiwa dari sebelumnya 4.000 jiwa. Demikian, Bayu. Ya, Wahyu, kemudian apa kebutuhan yang paling mendesak yang sekiranya ini dibutuhkan oleh para korban? Ya, kebutuhan untuk para korban itu masih berupa makanan ya, makanan siap saji, juga bahan-bahan makanan yang mungkin bisa di drop melalui jalan kaki atau dengan pendistribusian bantuan kepada para pengungsi ini tidak terkendala. Cuman yang terkendala itu kepada masyarakat kita yang berada di daerah-daerah terisolir. Seperti di Kecamatan Ampe Koto ini ada daerah yang terisolir seperti di Sungai Landia. Sungai Landia itu tidak bisa ditempuh dengan sepeda motor maupun dengan mobil, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Itu yang sangat diharapkan sekarang berupa makanan-makanan dan obat-obatan sepertinya juga sudah mulai dibutuhkan. Baik, Bayu. Ya, Wahyu, semoga apa yang menjadi kebutuhan para korban ini juga bisa segera disalurkan sehingga mereka bisa merasakan hidupnya kembali normal, Wahyu. Dan juga tadi saya dengar dari Anda juga ada lumpur, semoga ini segera bisa dievakuasi beberapa rumah warga sehingga mereka ini bisa melanjutkan kehidupan mereka. Terima kasih banyak, Wahyu, melaporkan langsung dari Sumatera Barat. Wahyu, selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan Anda, Wahyu. TNI salurkan logistik ke wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tegas serta sejumlah titik di Medan, Sumatera Utara. TNI memberangkatkan pesawat bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk pengiriman bantuan dengan metode airdrop Senin siang. TNI mengerahkan pesawat jenis Kasa 212, CN295 serta C130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik dari udara.
Selain helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Bantuan sebanyak 4,2 ton terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskesmas TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan pengungsi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang di tanah longsor dan juga tanah longsor maksud kami di Sumatera jika diinstruksikan. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana menyebut ada 286 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang dialihfungsikan jadi dapur tanggap darurat bencana. Ya, alhamdulillah dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi di 3 daerah tersebut. Jadi di hari pertama terjadi bencana, infrastruktur yang paling siap SPPG, dan di sana kan ada juru masak, ada peralatan, ada pengantaran, dan juga tentu saja ada rantai pasok yang sudah tersedia. Makanya ketika bencana terjadi, alhamdulillah 286 SPPG siap siaga dan melayani. KPK menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Penetapan Medan Sumatera Utara pemirsa. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di News Malam.